Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Fadilah, mahasiswi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik semester 5 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Teman-teman tahu nggak sih tren ini? Aku mau bahas tren ini untuk memenuhi tugas mata kuliah AIK 4. Hari ini aku mau bahas tren tersebut dari perspektif Islam. Teman-teman muslim aku, sadar nggak sih kalau mengenai kepercayaan kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama yang berkaitan dengan nasib atau keberuntungan, itu tuh bisa termasuk ke dalam kategori tahayul atau khurafat, atau bahkan bisa dikatakan sebagai perbuatan syirik jika teman-teman meyakini secara mutlak kalau tren tersebut tuh memang membawa sebuah keberuntungan kehidupan seseorang tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi makan 12 anggur saat pergantian tahun berasal dari budaya Spanyol dan beberapa negara Amerika Latin. Mereka percaya bahwa setiap butir anggur melambangkan 12 bulan ke depan. Jika memakannya tepat saat pergantian tahun, mereka percaya bahwa nasib baik akan menyertai mereka sepanjang tahun. Dalam Islam, keyakinan seperti ini bisa dikategorikan sebagai tahayul karena yang pertama, tidak ada dasar syariat yang mengaitkan makanan atau waktu tertentu itu dengan sebuah keberuntungan hidup seseorang. Yang kedua itu menjadikan sesuatu selain Allah sebagai penentu nasib, bertentangan dengan konsep tauhid yaitu keesaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 51, "Katakanlah kepada Nabi Muhammad, tidak ada yang dapat menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kami." Kalau teman-teman percaya bahwa makan anggur akan menentukan kehidupan teman-teman di tahun depan, maka sesungguhnya itu bisa termasuk ke dalam perbuatan syirik kecil atau syirik asghar, karena mengaitkan suatu benda dengan keberuntungan tanpa dalil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Teman-teman muslimku, Islam tidak melarang suatu tradisi selama tradisi tersebut tidak mengandung unsur syirik, maksiat atau menyerupai ritual agama lain. Kalau teman-teman mau makan anggur karena rasanya enak atau suka sama rasanya, teman boleh kok, teman boleh. Atau ikut tren tanpa mempercayai adanya keberuntungan di baliknya, maka itu tidak akan menjadi masalah ya teman. Namun kalau misalnya teman-teman membentuk sebuah keyakinan kalau misalnya tanpa makan anggur tersebut nasib buruk tuh bakal datang di sepanjang tahun, maka itu sudah termasuk ke dalam perbuatan syirik karena teman-teman sudah menggantungkan sebuah harapan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, pelajaran apa yang bisa diambil dari perspektif Islam mengenai tren tersebut? Yang pertama, hanya Allah yang menentukan rezeki, keberuntungan, dan takdir seseorang. Yang kedua, jauhi tahayul agar tidak terjebak dalam perbuatan syirik. Yang ketiga, menghindari ritual yang menyerupai ajaran agama lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk ke dalam golongan mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Kesimpulannya, kalau misalnya teman-teman mau ikut tren makan anggur tanpa percaya akan efek keberuntungannya, itu bisa dianggap sebagai sebuah budaya biasa. Tapi kalau teman-teman sudah meyakininya kalau tren tersebut membawa sebuah keberuntungan, itu bisa mengarah pada syirik kecil. Dalam Islam, setiap rezeki kejadian dalam hidup sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan oleh makanan atau ritual tertentu. Jadi kalau teman-teman mau ikut tren ini, pastikan niatnya hanya sekedar untuk ikut seru-seruan, bukan karena percaya sama mitosnya. Jadi baiknya apa sih Kak? Manfaatkan momen tahun baru ini untuk berdoa dan memperbanyak ibadah, karena itu pasti lebih banyak manfaatnya. Sekian pembahasan dari saya mengenai tren tersebut dalam perspektif Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menyaksikan hingga akhir.